Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kali ini saya sedang live seperti yang saya infokan kemarin ya, bahwa saya sedang live. Nah, saya menunggu dari teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang kemarin katanya mau ikutan live begitu kan. Nah, jadi saat ini saya sedang live dan silahkan bisa menyimak live saya. Oke. Nah, bagi yang sudah menyimak boleh komen apakah suara saya sudah jelas ataukah belum ya, dan silahkan bisa di share dimanapun ya linknya. Oke, linknya boleh di share dimanapun berada bagi sahabat-sahabat semua yang saat ini sedang mengikuti live saya. Dan apakah suara saya sudah jelas, sahabat? Boleh komen. Kalau sudah jelas bilang sudah jelas begitu ya. Oke, sambil saya menginformasikan di beberapa grup WA saya. Oke, yang sudah menyimak saya silakan boleh komen ya sahabat ya, biar saya tahu suara sudah jelas atau belum. Oke, sudah jelas ya. Nah, sebentar ya, saya sambil mengundang sahabat-sahabat yang lain yang ada di grup biar mereka juga ikutan join, biar ramai sekalian begitu ya. Ini sesinya adalah tanya jawab ya sahabat ya. Sesinya tanya jawab. Jadi nanti sahabat semua boleh tanya apapun berkaitan dengan ya apapun ya, persoalan ataupun mungkin beberapa video saya yang sudah dipraktekkan tapi belum berhasil kenapa begitu kan, atau mungkin ingin curhat semacam curhat kayak curhat mama dedeh ya. Oke, sebentar. Nah, oke. Saya sambil pakai laptop ya, karena kemarin saya live nggak pakai laptop, saya nggak tahu komen dari sahabat semua nih. Jadi biar saya tahu, ya saya pakai laptop untuk melihat komen-komennya ya. Kalau di HP, layar HP biasanya ada, tapi kok kemarin nggak ada. Ya sudah, saya pakai laptop juga untuk membaca beberapa komentar dari sahabat semua. Oke. Ini kabarnya bagaimana? Baik-baik saja ya. Tidak ada persoalan apapun ya. Kaitannya dengan corona bagaimana di daerah sahabat semua masing-masing? Apakah ada yang masih di lockdown atau ada yang sudah mulai new normal, bisa beraktivitas kembali meskipun tidak seperti dulu?
Oke, ini boleh langsung bertanya, tidak masalah sahabat. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan langsung. Karena ini memang sesinya adalah tanya jawab. Ya, saya masih mengundang sahabat-sahabat lain yang ada di grup ini. Oh ya, boleh di share linknya ini ya, kemanapun, ke beranda teman-teman, sahabat semua, ke grup-grup WA boleh, kalau misal memang ada yang ingin menyimak ya, ke beranda Facebooknya juga, ke grup-grup Facebook boleh ya, barangkali memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya. Tetapi meskipun kita ini sharing-sharing, tanya jawab, tetap akan saya sampaikan sebuah materi yang mungkin juga bermanfaat untuk Anda semua ya. Tapi yang paling saya utamakan adalah yang tanya jawab saja ya. boleh langsung bertanya, silahkan. Oke, ini yang sudah hadir dari mana saja ini? Ada Pak Ade, ada Bu Megi, ada Bu Saroh ya. Ada siapa lagi ini? Ada Bu Maria. Ada juga Mama Faisal. Ada siapa lagi lah ini? Oke, cukup banyak ya yang hadir ya. Oke. Nah, berhubung belum ada yang bertanya, saya ingin menyampaikan sebuah materi juga ya, berkaitan dengan afirmasi ya, sahabat ya. Afirmasi. Nah, mungkin bagi Anda semua belum pernah mendengar istilah afirmasi. Tetapi ada juga yang sudah ya. Bagi teman-teman ataupun sahabat lain yang sudah belajar ilmu pemberdayaan diri, tentunya tidak asing lagi yang namanya afirmasi. Nah, tetapi bagi yang belum pernah mendengar kata afirmasi, ya agak rancu atau asing ya kan, itu apa begitu kan, itu makanan jenis apa begitu ya. Nah, oke, ada yang dari Hong Kong juga. Oh, terima kasih dari Hong Kong ya. Bu Megi ini dari Hong Kong ya, jauh banget ya. Oke, ada yang dari mana saja nih? Pekanbaru. Oke, Pak Nanang, terima kasih, Pekanbaru ya. Kemudian dari mana lagi nih yang menyimak? Sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain juga, silakan langsung share linknya ya sahabat ya. Linknya silakan bisa di share. Saya tuliskan di sini saja lah untuk linknya. Atau di situ kan ada bagikan ya kan, ada share kan, ya itu langsung di share saja. Boleh di share di grup-grup Facebook, boleh di share di grup WA boleh. Tentunya minta izin dulu ya kalau di grup WA ya. Kecuali kalau di grup WA saya ya sudah saya izinkan. Kalau grup WA orang lain ya minta izin dulu. Kalau misalnya belum dapat izin kan ya kurang etis namanya. Oke. Silahkan bisa di share ya, dibagikan biar banyak orang yang menyimak live streaming saya dan mendapatkan manfaat dari apa yang akan saya sharingkan kali ini ya. Utamanya adalah tanya jawab sahabat.
boleh tanya jawab sesukanya, sebisanya, ya sesuka hati ya. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, ya mungkin akan jadi PR bagi saya. Akan saya buat jawabannya di status Facebook nantinya. Oke, nah sambil menanti sahabat-sahabat yang lain, ya, saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang afirmasi. Nah, jadi afirmasi, jika teman-teman kalau yang sudah pernah belajar dengan saya di kelas online saya, tentunya tidak asing yang namanya afirmasi. Atau bagi sahabat yang sudah pernah belajar ilmu pemberdayaan diri, pengembangan diri, hipnoterapi, ya, itu tidak asing lagi yang namanya afirmasi. Nah, jadi pada dasarnya afirmasi itu apa? Afirmasi itu adalah sebuah kata-kata yang disusun sedemikian rupa yang tujuannya adalah untuk mensugesti diri sendiri. Ya, biasanya itu untuk mensugesti diri sendiri. Mensugesti dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, hal positif. Ya. Kalau misalnya sahabat semua itu berdoa, nah, berdoa itu bagian dari afirmasi. Dan afirmasi ini memang dilakukan berkali-kali ya, berulang-ulang. Dilakukan repetisi. Kalau misalnya Anda setiap harinya mengatakan bahwa ada orang yang gagal, ada orang yang tidak beruntung, ada orang yang susah hidupnya, ya sudah, itu yang jadi kehidupan Anda, ya. Oke, nah ada yang bertanya, tapi nanti ya Pak Muhtar Haji ya, saya jelaskan dulu tentang afirmasi. Oke, jadi kalau misalnya Anda sering kali mengatakan saya ini orang susah, saya ini orang tidak punya, saya ini orang yang tidak mampu, saya ini orang yang gagal dan seterusnya. Dan ketika itu Anda ulang terus-menerus, yaitu menjadi sebuah afirmasi dan sebagai self-talk juga. Self-talk itu semacam bicara pada diri sendiri. Karena setiap harinya kita itu self-talk, berbicara pada diri kita sendiri. Saat bangun dari tidur, katakanlah biasanya bangunnya jam 5 ya. Ya, biasanya bangunnya jam 5. Kemudian ketika sudah jam 5, lalu di dalam pikiran Anda itu semacam nanti aja lah, ya, baru jam 5, nanti 5 menit lagi. Nah, itu adalah self-talk, ya. Jadi setiap hari kita melakukan self-talk. Oke. Dan self-talk itu juga bagian dari afirmasi. Ya. Sebentar ya. Nah, kalau misalnya setiap hari Anda melakukan self-talk terhadap diri Anda, hal yang positif, maka itu kebaikan akan mengalir dalam hidup Anda. Berbeda sebaliknya, kalau misalnya Anda melakukan self-talk itu negatif, ya sudah, hal buruk itu akan menimpa diri Anda. Simpelnya begitu, sahabat. Ya. Saat Anda melakukan afirmasi, berdoa itu bagian dari afirmasi ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Ketika Anda melakukan itu terus-menerus, itu akan menjadi sebuah afirmasi. Dan ketika afirmasi ini Anda yakini,
maka itu akan menjadi suatu kebenaran. Dan kebenaran ini itu akan menjadi suatu realitas, sahabat. Ya. Jadi saat Anda melakukan afirmasi, pastikan itu suatu saat menjadi suatu hal yang Anda yakini. Tetapi kalau misalnya Anda melakukan afirmasi lalu ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri Anda, itu namanya mental block, dan mental block ini perlu disingkirkan. Itu sebabnya saat membuat sebuah afirmasi atau kata-kata sebagai afirmasinya itu perlu yang namanya rumus, ya. Perlu yang namanya rumus. Kalau misal Anda pernah ikut yang namanya seminar motivasi, ya, terkadang ada yang mengatakan seorang motivator itu saya bisa. Itu termasuk afirmasi juga, tapi ketika mengatakan saya bisa, apakah ada penolakan di dalam dirinya? Jika ada penolakan, berarti itu mental block, dan itu akan sulit. Dan mental block ini yang perlu dihancurkan terlebih dahulu, ya. Di beberapa video saya di channel YouTube itu sudah saya berikan sebuah contoh afirmasi, ya kan. Nah, jika Anda ingin rezeki Anda berlimpah, Anda bisa katakan seperti ini, mulai sekarang dan seterusnya aku lebih mudah mendapatkan rezeki. Ya, bisa seperti itu. Mulai sekarang dan seterusnya aku lebih mudah mendapatkan rezeki, mendapatkan orderan, mendapatkan kemudahan, dan seterusnya, sesuaikan dengan tujuan hajat Anda. Nah, saat Anda selalu melakukan afirmasi itu, kemudian Anda ulang terus-menerus, ya, itu akan menjadi sebuah keyakinan di dalam diri Anda, dan keyakinan itu akan mewujud sebagai realita. Ya. Ingat sahabat, hidup kita saat ini itu adalah akibat dari pikiran kita di masa lalu, mindset, ya. Pikiran-pikiran ataupun perasaan-perasaan yang membentuk suatu keyakinan itu menjadi sebuah mindset. Nah, jadi bisa dilihat, bisa dicek kok. Saat ini hidup Anda seperti apa? Kalau hidup Anda saat ini Anda merasa lebih mudah rezekinya, Anda lebih mudah mendapatkan suatu keberuntungan, Anda lebih gampang mendapatkan suatu kebahagiaan dengan berbagai macam cara, yaitu mindset Anda sudah benar. Tetapi kalau misalnya sebaliknya, Anda hidupnya penuh dengan kemerungsung, pikiran ruwet, apalagi punya hutang, dan suka berhutang, ya kan, gali lubang tutup lubang, ya sudah, itu menjadi mindset, dan itu menjadi pola. Ya. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu akan membentuk suatu karakter, ya, dan karakter itu akan jadi kebiasaan di dalam diri kita. Ya, contoh kecilnya begini, simpelnya ya. Dulu Anda belum bisa mengendarai sepeda motor. Saat Anda mau belajar mengendarai sepeda motor, tentunya Anda kan bahasa Jawanya apa ya? Kagok, ya. Kagok itu kaku, ya. Anda harus pegang gas, ya, siap rem, ya. Dan kalau motornya itu pakai handling atau kopling, ya, harus kaki menginjak kopling, dan seterusnya. Anda kan kaku, ya kan, awal-awalnya. Ketika semakin Anda latih, itu menjadi suatu yang biasa. Nah, biasaan ini itu menjadi suatu karakter. Bahkan ketika Anda sudah mahir mengendarai sepeda motor, Anda tidak perlu yang namanya mikir mana yang gas, mana yang rem, mana yang kopling, mana yang reteng, ya, mana yang bel. Anda sudah tidak mikir lagi karena itu sudah menjadi suatu kebiasaan, kan? Nah, itu sebabnya jika saat ini hidup Anda ingin berubah lebih baik, maka Anda perlu yang namanya mengubah cara berpikir Anda juga. Saat Anda seringkali melakukan self-talk dan afirmasi, saya orang yang solid, saya orang gagal, saya orang yang
tidak berhasil, saya orang miskin, kiri dan seterusnya, ya, sehingga kehidupan Anda seperti apa yang Anda afirmasikan setiap harinya, setiap saatnya, maka Anda perlu mengubah afirmasinya, Anda perlu mengubah kata-katanya. Dan yang terpenting adalah jangan menggunakan kata-kata negasi. Kata-kata negasi itu adalah tidak, jangan, belum, bukan, akan. Ya, sesuatu yang belum terjadi itu tidak boleh digunakan itu. Karena apa? Pikiran bawah sadar kita itu tidak bisa menerima. Contoh, kalau misal Anda punya anak kecil, kemudian anak kecil Anda larang-larang, jangan lari-lari. Yang terjadi apa? Anak Anda malah semakin lari-lari kan? Nah, contoh simpelnya begini. Saya mengatakan sebuah kalimat, kemudian apa yang Anda pikirkan atau apa yang Anda bayangkan. Jangan membayangkan gajah berwarna merah. Apa yang Anda pikirkan? Anda malah berpikiran gajahnya berwarna merah kan? Padahal saya mengatakan jangan, ya. Sama halnya dengan jangan merokok. Nah, malah banyak orang merokok. Semakin dilarang, maka bawah sadar kita itu malah semakin kuat untuk memberontak dan melakukan hal itu. Ya. Nah, jadi seperti yang saya contohkan tadi, mulai sekarang dan seterusnya, misal kaitan dengan rezeki ya, saya mudah mendapatkan rezeki, saya mudah mendapatkan orderan. Nah, misal seperti itu. Dan Anda lakukan terus-menerus, ucapkan terus-menerus sehingga menjadi suatu keyakinan dan menjadi suatu mindset di dalam diri Anda. Dan ketika sudah menjadi mindset, itu akan membentuk suatu hal yang bisa mengubah hidup Anda. Karena pikiran yang terus-menerus Anda lantunkan, ya kan, di sini kan, ya, itu akan menjadi suatu tindakan, dan tindakan ini akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan ini akan menjadi suatu karakter, dan karakter inilah yang bisa membentuk suatu mindset di dalam hidup Anda, sahabat. Oke, tentang afirmasi sudah cukup jelas ya, sahabat ya. Atau ada yang ingin tanyakan, boleh. Saya ingin menjawab dari beberapa pertanyaan sahabat tadi yang bertanya ya. Oke. Saya mencari dulu pertanyaannya. Mulai dari yang paling bawah tadi ya. Yang bertanya, siapa sajakah tadi? Bentar, saya cari dulu ya, sahabat ya. Oke. Nah, ini dari Pak Muhtar Haji nih tadi yang bertanya. Pak, saya jasa pijit ngobatin yang ejakulasi, gimana ya? Kepengennya kebanjiran pasien maksudnya ya. Agar kebanjiran pasien itu bagaimana caranya? Oke. Nah, di video saya itu saya sudah membuat video tentang bagaimana caranya agar jualan itu laku keras atau jualan itu mudah alias lancar ya, banyak pembeli. Di situ saya katakan bahwa perlu banyak-banyak mendoakan kompetitor. Ya, banyak-banyak mendoakan kompetitor. Maksudnya bagaimana? Misal nih Pak Haji ya, Pak Muhtar Haji. Oke, Pak Muhtar Haji ya. Kan seorang punya kemampuan skill pijat ya kan. Jadi mendirikan jasa pijat, jualan jasa. Nah, kemudian adakan kompetitor yang sama atau jasa pijit yang sama. Ya, misalnya di tempat Pak Haji ini ada beberapa orang yang punya jual jasa pijat juga, ya. Maka Pak Haji doakan, Pak Muhtar doakan ya, doakan kompetitornya. Ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki bagi Bapak siapa misalnya yang juga tukang pijat, agar orderannya lancar, rezekinya
berkah, mendapatkan rezeki yang halal dan banyak sehingga bisa menafkahi keluarganya. Nah, seperti rumus mendoakan orang lain ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Saya sudah pernah mengatakan bahwa ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan ketika kita mendoakan orang lain, seorang muslim mendoakan muslim lain dengan tulus tanpa orang itu kita doakan, maka doa itu juga akan balik pada kita. Dan ini juga berlaku pada siapapun saya rasa, tidak hanya seorang muslim, bagi siapapun. Ya, itu sebabnya ketika Anda berdoa, maka doakan juga orang lain. Anda ingin jualan Anda laris, doakan juga orang yang jualannya sama dengan Anda, yang Anda anggap sebagai kompetitor, itu juga laris usahanya. Anda jualan bakso pengen laris, ya sudah, doakan orang-orang yang jualan bakso juga agar usahanya laris. Bahkan sering-sering mendoakan mereka. Jangan terlalu sering mendoakan diri sendiri. Kenapa? Ya karena ketika kita mendoakan diri sendiri, coba cek apakah ada nafsu di situ, apakah ada pengharapan yang terlalu besar di situ. Nah, jika ada, berarti itu ego, sahabat. Dan ego ini yang menghambat. Ya, sudah saya katakan bahwa ego itu adalah akar dari segala penderitaan. Ketika Anda memupuk ego Anda, ketika Anda sering kali menyirami ego Anda, ya sudah, kehidupan Anda ya penuh dengan ketidaknyamanan. Kan begitu. Ya. Sudah jelas ya Pak Muhtar ya. Itu salah satu caranya ya Pak Muhtar ya. Jadi doakan orang-orang yang Pak Muhtar anggap sebagai kompetitor agar mereka juga banyak pasiennya, banyak pelanggannya ya. Loh Mas, nanti kalau misalnya saya mendoakan mereka dapat langganan banyak terus nggak ada yang datang ke saya. Ingat, rezeki itu Allah sudah jamin, tak perlu dikhawatirkan. Justru ketika terlalu dikhawatirkan, itu akan menjauhkan dari apa yang kita inginkan, sahabat. Makanya, ya, jangan terlalu dikhawatirkan. Oke, itu jelas ya Pak Muhtar ya. Kemudian tadi ada yang bertanya juga dari Pak Mas Elvin atau Pak Elvin. Pak Alvin Kevin. Pak Saiful. Masih banyak orang yang salah ya manggil nama saya. Nama saya itu Saiful Salam. Lengkapnya adalah Ahmad Saiful Salam. Tapi ada yang mengatakan Pak Saiful lah. Ya sudah. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Salam ya. Boleh Mas Salam, boleh Pak Salam, terserah. Tapi bukan Saiful ya. Saiful itu tetangga saya, teman saya. Nah, mungkin tidak tabungan kita bertambah dengan sendiri karena kita selalu berpikiran positif. Oke, jadi begini ya. Soal tabungan. Segalanya itu pasti ada sebab musababnya Pak Alpin. Ya. Ada sebab musababnya. Kalau misalnya Anda bukan seorang penjual online atau mungkin Anda tidak punya piutang pada orang lain, alias ada orang yang menghutang Anda dan belum membayar ke Anda, atau mungkin ada orang yang memang ingin membantu Anda, ya secara logika mana mungkin ya rekening tabungan bertambah sendiri, kan tidak ada. Ya, banyak sekali orang-orang itu terjebak dengan apa yang saya sampaikan di video YouTube saya. Ketika saya mengajarkan tentang teknik bicara dengan uang, ya, kemudian menjadi magnet uang dengan rekening tabungan, mereka anggapannya adalah tiba-tiba nanti ada tabungannya, saldonya bertambah, kan konyol namanya, ya. Jadi ada pernah suatu ketika orang yang chat ke saya atau orang yang WA ke saya atau telepon saya lupa. Intinya dia mengatakan bahwa saya sudah praktek apa yang Pak Salam ajarkan, yaitu bicara pada rekening tabungan. Kok rekening tabungan saya saldonya nggak bertambah? Ibu punya usaha jualan online? Tidak.
Ibu punya piutang dari orang lain belum bayar ke utang ke ibu? Tidak. Nah terus mau bertambah bagaimana caranya? Kalau tidak ada sebab musababnya, ya tidak ada yang namanya seperti itu ya. Jadi orang-orang itu salah anggapan. Mereka tidak paham. Apa yang saya ajarkan itu adalah teknik pemrograman pikiran bawah sadar. Tujuannya untuk mengenali pikiran bawah sadar kita bahwa sebenarnya mendapatkan uang itu gampang, mudah, begitu loh, ya. Bukan serta-merta ada rekening tabungan lalu diajak bicara nanti tahu-tahu sejam, 2 jam, sehari, 2 hari nanti bertambah tiba-tiba. Iya tidak seperti itu, ya. Tentu ada sebab musababnya. Kalau misalnya Pak Alpin ini memang mungkin seorang penjual online ya, atau mungkin ada saudara atau siapapun yang mau membantu Pak Alpin ya, memberikan sumbangan ataupun sedekah untuk Pak Alpin, ya itu bisa saja. Tapi kalau misalnya tiba-tiba uang datang dengan cara gaib, ya tidak mungkin ya. Banyak sekali orang itu terjebak dengan apa yang saya sampaikan. Itu gara-garanya apa? Ya gara-garanya orang itu tidak teredukasi dengan baik. Apa yang saya sampaikan itu ditelan mentah-mentah. Bahkan ketika ada video YouTube tentang katakanlah dalam tanda kutip uang gaib, uang balik, terus dikaitkan dengan video saya, ya nggak nyambung, ya kan? Nggak nyambung. Karena saya tidak membahas tentang hal seperti itu. Terus dikait-kaitkan, ditanyakan ke saya, kan aneh ini namanya ya. Jadi perlu yang namanya sebab musababnya, begitu ya Pak Alpin ya. Sudah jelas ya apa yang saya sampaikan ya Pak Alpin ya. Sebentar ya, saya ingin mengecharger ini laptop saya dulu biar nggak kehabisan nanti, bentar ya. Oke, itu jelas ya Pak Alpin ya. Jadi dipahami ya apa yang saya sampaikan ya. Meskipun berpikir positif, sepositif apapun, harus ada sebab musababnya. Tidak bisa tiba-tiba uang datang secara gaib, ya nggak ada. Uang gaib ya udah. Kalau misalnya bicara soal uang gaib, otomatis ya nggak bisa digunakan. Kan gaib. Uang balik, ya nggak ada uang balik tiba-tiba dibelanjakan terus nanti uangnya kembali lagi, nggak ada seperti itu. Dibodohi itu namanya. Atau ada yang tidak paham, maka belajar ya, belajar yang lebih jelas lagi. Jadi jangan sangkut pautkan apa yang Anda pahami di luar sana dengan apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini adalah tekniknya saja, caranya saja ya, karena memang saya tidak menjelaskan lebih jelas lebih detail lagi di video itu, tetapi di video yang lainnya sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau menonton video saya itu jangan 1, 2, 3 video, tidak ya, tapi semuanya itu berkesinambungan. Anda menyimak video saya kemudian memahami apa yang saya sampaikan, ya Anda akan paham. Tapi kalau misalnya Anda hanya menyimak video saya 1, 2 yang Anda suka saja, kemudian Anda praktekkan, lah kok belum berhasil ya, padahal di video saya yang lain itu ada penjelasan lebih detail lagi ya, untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh, ya itu tidak dilakukan ya, kan repot. Oke, kemudian dari Bu Yati nih, Yati Wiyati, Pak, saya seorang penjahit pakaian, gimana ya supaya bisa kebanjiran rezeki? Nah sama ya Bu ya, seperti yang Pak Muhtar tadi sampaikan, sebenarnya banyak sekali teknik, banyak sekali cara ya. Di kelas online saya itu saya ajari ya, saya ajarkan. Kalau misalnya mau join silahkan, kebetulan hari ini terakhir pendaftaran.
Hanya 100.000 rupiah sahabat. Kelas online yang saya buka saat ini adalah kelas online kunci magnet uang. Ya, bisa ke Mbak Lisa ya untuk pendaftaran. Hanya 100.000 saja. Besok sudah mulai materinya. Tanggal 13 Agustus ya. Oke. Jadi doakan untuk Bu Yati Wiyati ya. Doakan orang lain yang jualannya sama dengan Bu Yati Wiyati. Ibu kan jualan jasa ya, jahit ya. Sudah, doakan orang lain yang usahanya sama-sama menjahit ya, agar mereka dapat banyak orderan. Begitu. Ya. Setiap pagi ya Allah mudahkanlah Ibu Siti misalnya ya, penjahit lain, mudahkanlah Ibu Siti agar rezekinya lancar, orderannya banyak, pelanggannya banyak ya Allah. Kemudian misalnya ada ibu siapa lagi ya, doakan juga. Intinya adalah mendoakan kebaikan untuk orang lain sahabat. Saat Anda berdoa untuk diri sendiri, saya yakin banyak sekali yang bernafsu. Banyak sekali yang bernafsu ingin berhasil. Banyak sekali yang bernafsu ingin cepat-cepat terkabul. Ya kan? Padahal tidak seperti itu. Keinginan cepat berhasil, cepat terkabul, itu akan menjadi suatu hal yang menghambat. Ya, itu akan menjadi hambatan tersendiri. Oke, itu ya Bu Yati Wiyat ya. Jadi apapun usaha Anda, apapun bisnis Anda, maka akan lebih bagusnya Anda itu mendoakan orang yang Anda anggap kompetitor. Ya, nah ini juga termasuk melatih diri Anda. Ya kan? Loh, saya anggap kompetitor kok didoakan. Iya, memang seperti itu. Kalau misalnya Anda sudah legowo istilahnya, ya, tidak iri terhadap kompetitor, tidak dengki terhadap orang yang jualannya sama dengan Anda, bahkan orang-orang itu yang jualannya sama dengan Anda anggap sebagai partner, ya, partner kerja Anda. Lah kok bisa dikatakan sebagai partner? Iya, perlu Anda pahami bahwa ketika Anda jualan, sebenarnya itu kan Anda sedang menyediakan kebutuhan bagi orang lain. Anda punya jasa jasa jahit, Anda akan memenuhi kebutuhan orang lain yang sedang butuh menjahitkan baju, kan begitu. Ya. Jadi Anda perlu yang namanya mendoakan orang lain. Nah, kalau misalnya Anda sudah terbiasa, di situ nanti ego Anda akan terkikis, sahabat. Saat ego terkikis, kemudian Anda datang. Percaya ya, banyak sekali yang sudah berhasil pakai cara ini. Bahkan guru saya juga mengajarkan itu. Ya, beliau seorang pengusaha, setiap paginya mendoakan bersama timnya, mendoakan orang-orang yang juga jualannya sama. Ya, dan alhamdulillah omsetnya itu meledak gitu ya. Tentu saja diperlukan yang namanya teknik marketing ya sahabat ya. Kalau misalnya Anda sekarang kan via online ya kan, saya bahas sekilas saja ya kaitan dengan jualan ya. Kalau Anda seorang orang yang punya usaha jasa jahit ya kan, nah Anda bisa di Facebook misalnya, kemudian bisa Anda buat akun Instagramnya ya. Aktivitas Anda saat menjahit di foto, kemudian Anda pasang di Facebook, atau hasil jahitan Anda pasang di Facebook dan seterusnya ya. Nah Anda sudah go online kan, itu artinya itu ya. Dan tentunya untuk jualan online ini memang ada ilmunya ya. Saya tidak mengajarkan
ranah saya. Silakan bisa pelajari dari orang-orang yang sudah lebih berkompeten ya. Oke, ini ada yang bertanya lagi nih dari Mama Faisal. Oke, Pak, saya karyawan resto hotel di Bahrain. Dari bulan Mei ingin resign gara-gara pandemi. Sampai sekarang belum juga dikasih uang pesangon selama 15 tahun. Gimana caranya supaya lancar, Pak? Terima kasih. Ini maksudnya lancar apanya, Pak Faisal? Maksudnya lancar diberi pesangon gitu ya, atau bagaimana? Nah, yang jelas adalah begini. Perlu Anda pahami bahwa apa yang ada di kehidupan kita saat ini itu semuanya adalah pertukaran energi. Ya, pertukaran energi. Pertukaran energi itu maksudnya bagaimana? Energi apa yang ada di dunia ini itu semuanya adalah energi. Uang termasuk energi, saya energi, makanan termasuk energi, internet energi, laptop, HP energi, semuanya energi, sahabat. Nah, baik benda terlihat maupun tidak terlihat, itu ada energinya. Ketika Anda membeli barang, ya kan, Anda membeli barang pakai uang. Uang ini energi, kemudian Anda mendapatkan barang yang Anda inginkan. Barang itu juga energi. Semuanya adalah pertukaran energi. Contoh yang lain, ketika Anda makan, ya, makan makanan itu energi. Kemudian ketika makanan sudah masuk, kemudian Anda bisa beraktivitas seperti biasa, bisa beraktivitas dengan baik, dengan sangat-sangat maksimal, maka itu energi juga kan. Makanan yang Anda makan masuk, kemudian aktivitas yang Anda lakukan itu adalah keluar, ya, masuk dan keluar, ya, itu energi. Sama, Anda makan kemudian keluar lewat kotoran, itu juga pertukaran energi kan. Semuanya adalah pertukaran energi. Kalau misalnya Anda katakanlah bekerja sudah sekian lama, atau mungkin Anda sudah bekerja berbulan-bulan tapi belum dapat gaji atau belum dapat bayaran, katakanlah, saat Anda mengikhlaskan itu, oke, mengeluh silahkan, tapi jangan berlama-lama karena itu wajar ya. Wah, saya sudah bekerja gini-gini belum dapat gaji bla 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 bla. Oke, silahkan, tidak masalah, itu manusiawi. Tetapi jangan diterus-teruskan. Stop, singkat saja ngeluhnya. Setelah itu Anda sadari. Ya, Anda bersyukur. Bersyukur kenapa? Ya bersyukur apapun selain yang membuat Anda mengeluh itu. Nah, kalau misalnya Anda sudah bekerja selama 3 bulan, katakanlah, energi Anda sudah Anda gunakan, Anda luangkan waktu untuk tempat Anda bekerja, tapi Anda tidak mendapatkan uang gaji, seharusnya kan Anda mendapatkan kan? Ya, karena Anda sudah menggunakan energi Anda, ya, Anda mengeluarkan energi, otomatis harus ada timbal baliknya kan, seperti itu. Nah, ketika Anda bekerja kemudian tidak ada atau belum ada hasilnya, alias belum digaji katakanlah, saat Anda mengeluh terus-terusan, keluhan itulah sebagai pertukaran energinya. Tetapi ketika Anda mengikhlaskan, kemudian Anda mungkin